Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Jansen terlebih dahulu sebelum ke Pak Beni lagi. Izin Pak Beni. Bang Jansen, ini kan ada pernyataan yang muncul nih dari salah satu saksi yang disebut-sebut sebagai saksi kunci begitu. Aep salah satunya. Nah, Aep ini mengatakan bahwa memang ada salah satu pelaku yang bernama Saka Tatal, begitupun Peggy yang sudah ditangkap, ini benar begitu. Pernyataannya ini bagaimana cara menilainya? Ini sudah 8 tahun yang lalu, Bang Jansen. Nah, itu dia. Jadi ini kalau Anda mengatakan saksi kunci, itu bukan satu, bukan hanya Aep, dua kan. Dan ini kaitannya kan ke Rudiana. Rudiana ini kaitannya ke tindakan dan proses yang berlanjut, ya kan. Maka menurut saya nggak bisa cuma pengakuan dan cerita-cerita hanya BAP. Itu harus di cross check benar-benar dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur. Kalau tidak, makanya bisa ruwet. Tapi ini kan ada hambatan kekuasaan, hambatan psikologi. Kenapa? Hambatan kekuasaan itu apa maksudnya, Bang? Ya, orang-orang yang ini kan udah 8 tahun, mereka ada yang pada berkuasa kan. Di polisi maksudnya? Ya, dan Rudiana itu ya selain kunci, juga kan kasihan karena dia juga kan dari bapaknya korban gitu loh kan. Tapi mau tidak mau memang semua ini harus diikuti prosedurnya. Kalau enggak semuanya jadi liar dan spekulasi juga menjadi makin kemana-mana. Tapi prinsip keadilan menurut saya harus dilakukan. Selain prosedur, kita mensupport orang yang sekarang ini bekerja, tapi mengevaluasi dan menindak. Ya itu, ya kan. Menindak juga nggak bisa sembarangan kan, karena ini udah banyak ada yang jadi jenderal, ada yang macam-macam itu. Dan menurut saya selain kasus ini dilakukan tadi evaluasi, penindakan, ya kan, eksaminasi dan juga audit, ya. Menurut saya sistemnya juga harus dilakukan karena di tingkat Polres misalnya untuk serse itu harus orang-orang yang memang punya standar. Supaya dia mengikuti prosedur sains sehingga tidak lagi terjadi ditemukan sperma tapi tidak ditindaklanjuti DNA-nya apa segala macam sementara pelakunya tidak satu orang misalnya kan. Padahal secara prosedur hukum itu wajib dilakukan. Wajib, karena itu menentukan. Kemudian cara menangani TKP, ya kan, cara memproses sebab kematian kalau ada kematian. Itu hal-hal prinsip dasar yang penting karena itu akan menjadi taruhannya terhadap seluruh prosedur penegak hukum. Jadi nggak bisa kita mengatakan, ya karena sudah diputus pengadilan, maka harus dianggap benar. Dianggap benar, sementara rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Bagaimana Bang, menelusurinya ini harus restart lagi dari awal apa bagaimana? Restart dalam rangka memperbaiki supaya kebenaran yang sudah hancur ini berdiri tegak. Baru didorong untuk ke arah keadilan dan kemanusiaan. PK berarti Bang, peninjauan kembali? Iya, satu-satunya kalau pakai mekanisme hukum ya itu. Siapa yang harus mengajukan PK siapa? Ya terutama pasti korban, ya kan. Tapi kesadaran dari pemangku kepentingan, yaitu penyidik dalam hal ini polisi, kejaksaan dan pengadilan harus turun. Dan juga menurut saya Komnas Anak, karena ini ada soal anak. Kita nggak mau kan, selain nanti ini kita bongkar dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, kita harus memperbaiki sistem, ya kan, mengevaluasinya, ya, supaya bully, narkoba, geng motor, kemudian hubungan-hubungan percintaan yang sekarang kelihatannya terlampau bebas dan terlampau liar, bisa kita coba rekayasa dan kita kendalikan agar ini tidak menjadi persoalan yang sangat terbuka. Baik. Gitu. Kita ingin ke Pak Beni. Pak Beni, kita di satu sisi ingin mendukung polisi untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Tapi kemudian ada hambatan tadi Bang Johnson bilang, yang saat ini ada pengaruh kekuasaan yang sekarang yang dulunya di 8 tahun lalu itu memiliki jabatan tertentu, sekarang sudah memiliki kekuasaan. Nah ini bagaimana nih mengatasi kesulitan seperti ini? Apakah masih dimungkinkan untuk kemudian mengaudit dan juga menginvestigasi hal yang sudah berlalu selama 8 tahun ini? Ya, perlu diingat bahwa sekarang ini era transparansi. Kita nggak bisa menutupin apa-apa. Jejak digital bisa dibuka, bisa dikulitin, kemudian sumber informasi begitu banyak. Masyarakat sudah menjadi dengan gawainya bisa memantau. Beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang contohnya saja kan, dalam kasus ini muncul foto kebersamaan mereka-mereka yang namanya disebut. Bilang nggak kenal, loh ternyata ini duduk sama-sama bergerombol. Nah hal-hal seperti itulah yang menurut kami di era keterbukaan ini tidak boleh lagi ada yang berusaha untuk menutup, menekan,
membelokkan arah kasus dan sebagainya. Kemudian yang perlu kami stressing di sini adalah untuk kita kembali ke awal, kendalanya adalah masalah bukti. CCTV nggak ada, nggak bisa dimunculkan kembali. Sperma nggak bisa diperiksa lagi, sudah kadaluarsa, sudah nggak mungkin diperiksa. Dua itu penting sekali buat kami untuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan pendekatan saintifik. Oleh sebab itu, menurut pendapat kami, marilah kita dukung yang sedang berjalan ini. Kalau nanti ada justice kolaborator, kalau nanti ada saksi-saksi yang kemudian secara berani, secara jujur dia buka, bisa merubah semuanya ini menjadi ke arah yang sebenarnya. Ini yang perlu menurut kami. Kasus Subang itu kami ikuti dari 2001 kan. Nggak terungkap. Ternyata oleh Pak Direskrim sekarang ini diungkap. Temuannya apa? CCTV dihilangkan. Kemudian satu lagi, barang bukti kaos yang dipakai oleh pelaku utama yang ada bercak darah yang harus diperiksa DNA-nya disembunyikan. Keterangan direkayasa oleh pihak tertentu. Nah, oleh sebab itu di kasus ini saya yakin berangkat dari pengalaman yang dimiliki pasti akan lebih hati-hati, cermat untuk nanti bisa secara optimal dengan kondisi yang ada pembuktian itu dilakukan. Seperti itu. Oke, Pak Beni, penting nggak sih untuk kemudian melakukan konfrontir antara para pelaku-pelaku ini bersama dengan pelaku yang terakhir DPO sudah diamankan, Peggy alias Peron ini, untuk kemudian semakin membuka apa yang sebenarnya terjadi, Pak Beni? Ya, pengalaman kami sebagai penyidik, pendekatan menjadi penting. Dibangunlah komunikasi yang baik. Bangun kepercayaan, bangun trust. Pengalaman kami dengan pendekatan yang baik, perlakuan yang baik, kemudian dibangun kesadaran arti pentingnya menghadirkan keadilan buat semua. Ini saya yakin ada yang tersentuh dan kemudian nanti mau membuka diri. Akan bicara apa adanya, secara jujur. Apakah pengakuan itu memberatkan dia ataupun meringankan dia atau memberatkan pihak lain, itu akan diungkapkan. Dan sekali lagi pendekatan ini saya lihat sudah mulai dilakukan sejak awal penanganan karena kami kebetulan komunikasi terus. Nah, diharapkan ini hasilnya lebih optimal lah dibanding penanganan sebelum-sebelumnya. Baik, itu jadi harapan kita semua, Pak Beni. Saya ingin terakhir ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, tadi salah satunya cara untuk memulihkan nama baik klien Anda ini dengan PK, peninjauan kembali. Tapi masalahnya tadi Pak Beni katakan ini terhalang novum, bukti barunya belum ada. Yang kemudian harus disampaikan untuk bisa mengajukan PK tadi. Nah, tadi Pak Beni juga mengatakan didukung dulu dah proses yang sekarang sedang berjalan. Kalau ada yang lain nanti berlanjut setelah itu. Nah, ini bagaimana kemudian Anda menanggapi hal ini? Apakah akan terus melanjutkan desakan-desakan yang Anda katakan ini atau menunggu dulu proses, menunggu ada justice kolaborator yang bicara? Terima kasih. Saya malahan bersyukur sekarang kan sudah muncul nih saksi utama ya, Aep di permukaan. Karena pada saat dari persidangan, dari awal itu kami dari tim pengacara itu kan tidak pernah bisa dimunculkan nih Aep di dalam persidangan untuk kesaksiannya. Karena kesaksiannya di pengadilan itu dia dianggap dari BAP sudah cukup nih kesaksiannya ya. Dengan munculnya Aep, saya berusaha sangat berterima kasih. Itu untuk kami untuk mengajukan PK setelah AF, mudah-mudahan setelah ini nanti Dede juga muncul. Jadi cukup kami untuk menemukan novum baru untuk mengajukan PK. Ya. Oke. Jadi dengan hadirnya AF ini Anda optimis gitu bisa membantu klien Anda? Iya, sangat optimis karena dari awal persidangan dia tidak pernah dimunculkan kesaksiannya di persidangan. Hanya cukup dari BAP ya. Karena penjelasan AF itu kan di BAP Pak Rudiana itu, bapaknya Eki itu kan ditemukan mayat itu dia dapat telepon dari Polsek Talun itu jam 22. Tetapi kesaksiannya AF dan Dede, kejadiannya keributan itu jam 22.30. Itu udah kelihatan perbedaannya. Nah, makanya kami pengen dengan adanya AF untuk kasus ini kembali dibuka biar jelas mana yang benar. Di BAP kah apa kesaksiannya langsung?
Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa, apakah kemudian keterangan dari AF ini akan memutarbalikkan semua fakta yang sudah kita ketahui sejauh ini. Nanti kita akan tunggu. Terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Pak Benny Mamoto, Terima kasih juga Bang Johnson. Johnson atas insight-nya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Dan pemirsa, kami jeda dulu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.